Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali, berjumpa dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Minggu 18 Februari 2023. Mari kita siapkan bagian firman Tuhan, Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini atas kasih dan kebaikan-Mu. Kami menikmati penyertaan-Mu. Kami menikmati hari baru karunia Tuhan. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pedoman, menjadi suluh di dalam perjalanan hidup kami. Urapi kami semua, kami siap mendengarkan sabda-Mu, berfirman-Lah. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Semuanya adalah anugerah. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Tema kita hari ini, seperti benih Susi Banne Ladiambo. Sebagai makanan pokok, nasi memiliki proses yang panjang. Prosesnya bermula dari benih yang dipilih gabah terbaik, direndam dalam air selama beberapa waktu, dan diangkat. Setelah berkecambah, gabah telah menjadi benih. Benih selanjutnya pun disemai dan ditanam. Setelah berbulan-bulan, hasilnya diolah menjadi nasi. Benih kecil yang melalui proses panjang menjadi berkat bagi tiap orang. Namun, terlepas dari semua proses itu, tokoh utamanya adalah sang penabur. Lantas jika semua ini disandingkan bacaan kita, apa hubungannya dengan hidup kita? Sesungguhnya kita sama seperti benih yang sejak dari awal dipilih oleh Kristus sang penabur. Bukan kita yang mencari dan memilih, tetapi Kristuslah yang mencari dan memilih kita. Namun Kristus berbeda dengan petani atau penabur duniawi, karena Ia mencari dan memilih yang gabah tidak baik untuk dijadikan benih. Padahal gabah yang rusak tidak layak jadi benih, bahkan semestinya dibuang atau dimusnahkan. Gabah yang tidak baik itu pun diproses menjadi benih yang baik melalui direndam. Dalam kematian diangkat dalam kebangkitan Kristus dan dihisapkan ke dalam kerajaan sorga.
Kita dilayakkan dari semua ketidakbaikan kita dan berubah menjadi layak karena rahmat dan kasih Allah. Layaknya gabah yang tidak baik yang diubahnya menjadi bibit, bane malapu. Semua itu bukan karena usaha dan persembahan kita. Sebab itu, tak pantaslah ada yang menyombongkan diri atas anugerah dari Allah. Saudara-saudara, pada Minggu Prapaskah ini, kita kembali diingatkan bahwa kitalah tiap benih berharga milik Kristus. Semuanya berlangsung dalam diri dan karya salib Kristus, agar kita diubahkannya menjadi baik dan berharga. Sama seperti benih yang baik, selayaknya kita menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Maksudnya, kehadiran kita dalam dunia ini adalah untuk menjadi benih dalam pewujudan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur boleh mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya itu menjadi pedoman bagi kami, menjadi suluh makanan rohani kami, untuk menjadikan hidup kami berharga di hadapan Tuhan, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia menjalani hidup ini. Kami membawa perjalanan kehidupan kami hari ini. Kami akan beribadah dalam Minggu Raya. Mampukan kami dan pakai kami dalam pelayanan. Seluruh jemaat yang datang beribadah, kiranya ibadah sungguh-sungguh memuliakan Engkau hari ini. Berkati pemerintah bangsa negara kami, berkati pemimpin kami, berkati proses penghitungan suara pasca pemilu. Kiranya berjalan dan berlangsung dengan baik di dalam keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Bapa di sorga, kami mendoakan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang lalai, Tuhan sadarkan. Yang bergumul, Tuhan teguhkan. Yang bersuka cita karena ulang tahun, karena keberhasilan, sempurnakan sukacita mereka. Bahkan orang tua kami menikmati usia-usia indah, berkati, sehatkan mereka selalu. Berkati umat-Mu yang mencari pekerjaan. Berkati anak-anak-Mu yang sementara studi. Peliharakan mereka semua. Karya dan pengasihan-Mu terus nyata bagi kehidupan kami. Lindungi kami hari ini ya Tuhan. Kami boleh jalani karena penyertaan-Mu. Ini syukur doa kami naikkan padamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat hari Minggu. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara.